الرحمن الرحيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda Man salaka tariqa barang siapa meniti satu jalan menapak di satu jalan yaltamisu yang dia mencari fihi dalam jalan tersebut ilman ilmu sahalallah maka Allah akan mudahkan lahu untuknya tariqan jalan il jannati menuju surga. Ya, hadis ini kata sebagian ulama menunjukkan bahwa di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada pelajar agama, dia akan menjadi orang soleh. Dari mana, Pak? Dari siapa yang berjalan di jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surga. Maka kalau orang mencari ilmu beneran, pasti akan menjadi lebih soleh melebihi sebelumnya. Ini janji Nabi. Bedakan antara orang itu duduk bersama para pelajar dengan pelajarnya itu sendiri. Kamu santri mana? Santri Al-Fatah Temboro. Hari ini tambah ilmu apa? Tambah ngantuk, Pak. Ini kan berarti kan bukan cari ilmu, titip ke toilet Al-Fatah Temboro dan titip iler di Al-Fatah Temboro. Umpama dia dapat manfaatnya bukan sebagai thalibul ilm, sebagai haula'i qaumun la yasqa bihim jalisuhum, sebagai orang karena dalam komunitas yang baik ikut-ikutan dapat keuntungan, tapi belum bisa dikatakan pelajar, belum bisa dikatakan pencari ilmu. Nyatanya di pondok sahabat nggak mau nambah, sabki nggak mau ngulang, mangzil apalagi, catatan aja nggak punya. Ini sebetulnya kalau ditulis tuh gelarnya ngising di pondok. Ini seperti gurau, tapi banyak orang tuh perasaannya sudah jadi santri, sebetulnya belum duduk bareng dengan santri. Yaltamisu fihi ilma, dia mencari ilmu memang. Masa hari itu nggak ada mencari, tidur aja atau bahkan bolos ngeluyur. Itu namanya bukan pelajar, namanya tukang luyur. Maka kita evaluasi, mondok sudah sekian ini sudah ada tambahan apa? Dan sudah saya terangkan ilmu dalam Quran atau hadis yang pasti artinya ilmu agama. Karena ilmu itu adalah yang pasti nggak keliru adalah ilmu yang dari Allah melalui para utusannya. Itulah ilmu agama. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihataha, sungguh meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk pencari ilmu. Ridwan, karena dia ridho, bima yasna'u, dengan perbuatan yang talibul ilm berbuat. Jadi antara maksudnya hadis ini, secara ruhani itu malaikat-malaikat itu begitu hormat dan memuliakan para pencari ilmu. Mereka dalam pekerjaan yang begitu mulia, maka para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk diinjak para pelajar agama. Kita kalau pergi ke pertemuan besar di istana kepresidenan, maka untuk menghormati tamu-tamu istimewa dihamparkan karpet merah.
Maka tamu-tamu besar, tamu-tamu istimewa dipersilahkan melewati karpet merah. Karena nganggep ini orang-orang ini adalah orang-orang besar secara pandangan negara, pandangan dunia. Maka secara pandangan agama, orang yang sangat mulia adalah pencari ilmu yang hakiki, ilmu agama, ilmunya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang di dalamnya ada keberuntungan, tidak ada ruginya, yang diriwayatkan dari orang yang suci yang tidak ada salahnya, beliau dari bimbingan Tuhannya, pencipta alam semesta, pencipta kita semuanya. Maka dulu diceritakan ada seorang ulama besar di India, kalau didatangi orang-orang kaya biasa aja disambut dengan sesuai biasa. Didatangi para raja, beliau biasa saja, ya disambut sesuai ala kadarnya. Tapi begitu pelajar datang, ini ulama besar itu langsung berdiri, menghormati melebihi penghormatannya kepada para raja. Maka murid-muridnya bilang, kenapa Tuhan begitu itu? Lah bagaimana saya nggak menghormati pelajar agama? Saya lihat loh, dia datang tuh malaikat-malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak-injak oleh dia. Kalau malaikat aja yang suci hormat pada dia, kalau saya nggak hormat nih, saya ini namanya nggak punya kesopanan. Maka yang repot tuh kalau pelajar agama melihat orang-orang dunia minder. Pelajar agama melihat penguasa-penguasa nyium tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Seharusnya sebaliknya orang-orang kaya mencium tangannya pelajar agama, para penguasa tabarukan dengan para pelajar agama, nanti jadi berkah semua. Nah, kalau kebalik nanti ya kebalik-balik. Wa innal alima, dan sungguhnya orang yang alim ilmu agama, yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun uluhu untuknya. Man, orang makhluk-makhluk Allah fis samawati, yang ada di langit, wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Hatta al-hitani fil ma, hingga ikan-ikan kecil yang ada di dalam air. Kalau yang besar gimana, Pak? Yang kecil aja mintakan maaf, apalagi yang gede-gede. Wa fadlul alimi, dan keutamaan orang yang alim alal abidi, di atas orang yang ahli ibadah yang tidak alim. Ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri pada malam purnama, melebihi ala sairil kawakib, atas bintang-bintang yang lain. Ketika bulan purnama, bintang-bintang yang lain itu dibandingkan bulan kecil, redup dibandingkan bulan. Maka kalau ditampakkan nanti di mahsyar, dan sekarang juga bagi orang yang ditampakkan, orang alim itu bulan purnama, orang-orang ahli ibadah yang tidak alim itu adalah bintang-bintang. Ya, pencerah umat, tetapi pencerahannya dibandingkan bulan itu bagaikan bintang-bintang dibandingkan bulan purnama. Wa innal ulama, dan bahwasanya para ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, pewarisnya para nabi, yang maksudnya untuk manfaat untuk diri dan untuk umat, itu soft terdepannya adalah para ulama. Walaupun dia ini enggak punya nasab kepada Nabi. Bahkan walaupun dia ini bukan orang Arab. Imam Madzhabul Arba'ah yang paling tua adalah orang Ajam, Abu Hanifah orang Ajam, lahirnya di Afghanistan. Yang jadi asbab kebaikan sekian ratus juta orang. Daulah Utsmaniyah ikut arahannya dalam ngamal ke Islam, arahannya Abu Hanifah.
Daulah Abbasiyah begitu pula kurang lebih. Memang secara nasab orang yang ada intisab pada Nabi, nasab dia paling tinggi. Tetapi urusan mewarisi sebagai panutan itu harus disertai keilmuan. Maka siapapun yang bernasab ataupun yang tidak bernasab kepada Nabi, kalau pengen ikut Nabi dengan benar, harus ikut salah satu madzhabul arba'ah. Yang mana madzhabul arba'ah itu satu pun nggak ada yang bernasab kepada Sayyidul Anbiya. Kalau pengen kitab yang muktamad dalam urusan hadis, ya harus sering belajar Kutubus Sittah. Yang mana Kutubus Sittah itu yang Arab itu hanya satu, yaitu Imam Muslim saja, yang lainnya orang ajam. Maka urusan panutan adalah pimpinannya para ulama, pimpinannya ahli agama, yaitu Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian selepas beliau siapa? Ya, yang mewarisi ilmu kenabian. Kalau yang intisab pada Nabi secara nasab, gelarnya ya Dzurriyyatur Rasul. Kalau dia alim ya Dzurriyyatur Rasul wa warathatul anbiya. Kalau tidak, Dzurriyyatur Rasul yang bukan warathatul anbiya. Warathatul anbiya tanpa bernisbat pada Nabi secara nasab itu cukup untuk menjadikan dia layak untuk jadi panutan dalam kebenaran. Ini bukan berarti kita tidak cinta pada Ahlul Bait, bukan. Cinta Ahlul Bait itu adalah tuntutan ilmu kita. Tetapi urusan panutan, standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah jelas. Kaitannya dengan keilmuan yang pasti, yang dinukilkan dengan riwayat yang pasti, standarisasinya yang dimufakati kalau ikut beliau-beliaunya enggak keluar dari kebenaran adalah mengikuti salah satu madzhabul arba'ah. Memang beliau-beliau memang pakar di dalam memahami agama secara benar. Maknanya gimana Pak? Siapapun yang tidak ikut panutan yang pasti benar, ya dia tidak benar. Siapapun yang ikut panutan yang benar, walaupun dia tidak siapa-siapa, dia tetap benar. Ini standarisasi begini ini penting untuk ada di otaknya orang yang pengen hidupnya nggak kebingungan. Urusan menghormati setiap orang iman kita hormati, apalagi Ahlul Bait. Urusan pandangan ini salah atau benar, standarisasinya bukan dengan jabatan, bukan dengan keturunan, standarisasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak? Kalau enggak, sehebat apapun, ya tidak perlu diikuti. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah serendah apapun, ya dia ini memang benar. Kita dukung, kita apresiasi. Maka di zaman tabi'in, yang para sahabat masih begitu banyak, orang-orang Mekah berpendapat bahwa seluruh Mekah itu yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya adalah Atha ibnu Abi Rabah. Bahkan Ahlu Mekah mengatakan Atha ibnu Abi Rabah itu termulia dari kalangan tabi'in. Selepas sahabat termulia Atha ibnu Abi Rabah. Mantan budak, kulitnya hitam legam, sama sekali tidak menarik secara jasad. Tapi beliau adalah pimpinannya ulama di zamannya. Akhirnya orang-orang Mekah berhusnudzon beliau ini adalah tabi'in yang paling afdol selepas sahabat. Nah, ini contohnya begitu itu. Maka standarisasi itu harus jelas. Saya sudah terlanjur cinta pada syekh saya ini. Ahlu sunnah enggak ahlu sunnah, ra penting, sim penting ikut syekh. Nah, ini namanya cinta yang bukan pada tempat. Wa innal anbiya, dan sungguhnya para anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama.
dan sungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilma. Ini warisannya para anbiya, ini hakikatnya ini yang jadi standarisasi kebenaran. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu agama, faman akhadahu, maka barang siapa mengambilnya, akhadha bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang begitu banyak atau bagian yang sempurna. Tambah banyak ilmu yang dia dapatkan, ilmu agama, maka tambah sempurna bagiannya. Semoga Allah pilih kita untuk menjadi bagian yang mewarisi ilmunya Sayyidul Anbiya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Wallahu a'lamu bis-shawab. Salatullah, salamullah